Hati-hati, Anda mungkin sedang bekerja keras 10 jam sehari hanya untuk menyetorkan uang tabungan ke perusahaan zombie yang tinggal menunggu waktu untuk bangkrut dan menghabiskan modal Anda. Saya akan membongkar realita pahit di pasar modal. Banyak investor retail yang sebenarnya bukan berinvestasi, melainkan menjadi donatur sukarela bagi korporasi yang gagal secara fundamental. Anda harus memahami bahwa investasi adalah tentang kepemilikan bisnis, bukan sekedar menebak angka di layar smartphone. Bayangkan skenarionya. Anda sudah menyisihkan 20% hingga 30% dari gaji bulanan Anda dengan susah payah. Anda berharap uang tersebut bekerja untuk Anda. Namun, karena Anda hanya melihat tren tanpa menyentuh laporan keuangan, Anda justru memberikan uang tersebut kepada perusahaan yang bahkan tidak mampu membayar bunga utangnya sendiri. Di dunia finansial, kita menyebut mereka zombie. Mereka terlihat hidup di bursa, tapi secara internal, mereka sudah membusuk. Banyak investor terjebak dalam sangkos falasi. Anda terus menambah modal atau average down pada perusahaan yang hancur, berharap keajaiban akan datang. Padahal, angkanya sudah jelas menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Investasi yang cerdas tidak mengandalkan harapan atau keberuntungan. Investasi yang cerdas mengandalkan data dan logika bisnis yang kuat. Jika Anda tidak ingin kerja keras Anda menguap begitu saja dan ingin memastikan setiap rupiah yang Anda tanam tumbuh di perusahaan yang sehat, video ini adalah panduan wajib bagi Anda. Kita akan membedah mana perusahaan emas yang benar-benar mencetak laba dan mana zombie yang hanya menghisap modal Anda. Sebelum kita masuk ke metrik krusialnya, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saluran info finansial global hadir untuk memastikan Anda memiliki kendali penuh atas navigasi finansial Anda menuju financial freedom. Mari kita bongkar kebenarannya. Kita masuk ke langkah filtrasi pertama yang saya sebut sebagai benteng pertahanan. Mengapa kita harus mulai dari pertahanan? Karena dalam dunia investasi, tujuan utama kita bukan sekedar mencari keuntungan besar dalam semalam, melainkan memastikan modal yang Anda kumpulkan dengan kerja keras tidak hilang begitu saja. Saya ingin Anda memiliki ketenangan pikiran saat menaruh uang di sebuah emiten. Mari kita bicara angka secara konkret. Metrik pertama yang wajib Anda periksa di laporan keuangan adalah Debt to Equity Ratio atau DER. Sederhananya, DER adalah perbandingan antara total hutang dengan modal bersih yang dimiliki perusahaan. Bayangkan, Anda melihat seseorang yang memiliki mobil mewah dan rumah besar. Tapi ternyata, 90% dari aset tersebut dibeli dengan hutang bank. Itulah gambaran perusahaan dengan DER tinggi. Jika Anda melihat angka DER di atas 1,0, itu artinya perusahaan tersebut memiliki hutang yang lebih besar daripada modalnya sendiri. Bagi saya, ini adalah bendera merah atau peringatan keras. Mengapa? Karena ketika kondisi ekonomi memburuk atau suku bunga naik, perusahaan dengan beban hutang tinggi akan tercekik oleh bunga pinjaman. Mereka tidak lagi bekerja untuk pemegang saham, melainkan bekerja hanya untuk membayar bank. Kedua, Anda harus memeriksa current ratio atau rasio lancar. Jika DER bicara soal kesehatan jangka panjang, current ratio bicara soal kemampuan bertahan hidup besok pagi. Saya menetapkan standar yang ketat di sini. Angka ini harus berada di atas 1,5. Mengapa harus 1,5? Karena angka ini adalah jaminan bahwa perusahaan tidak akan gagal bayar dalam jangka pendek. Artinya, untuk setiap Rp1 hutang yang harus segera dilunasi, perusahaan memiliki Rp1,5 dalam bentuk aset lancar seperti kas atau piutang untuk menutupinya. Jika angkanya di bawah 1,0, perusahaan tersebut sedang sesak napas secara finansial dan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan mendadak. Disinilah perbedaan fundamentalnya. Perusahaan zombie adalah mereka yang terlihat beroperasi, namun sebenarnya hanya hidup dari suntikan hutang baru untuk menutupi hutang lama. Mereka rapuh dan bisa hancur kapan saja. Sebaliknya, perusahaan emas hidup dari kekuatan modal sendiri. Mereka memiliki pondasi yang kokoh, sehingga saat badai ekonomi datang, mereka tetap tegak berdiri, sementara yang lain tumbang. Ingat, langkah awal menuju financial freedom adalah dengan tidak kehilangan uang pada perusahaan yang salah.
Jika Anda merasa edukasi seperti ini bermanfaat untuk navigasi financial Anda, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Kita akan lanjut ke bagian yang paling krusial. Bagaimana cara melihat apakah perusahaan tersebut benar-benar mencetak uang atau hanya sekedar angka di atas kertas? Sekarang, setelah kita memastikan pondasi perusahaan tersebut kokoh, saatnya kita mencari mesin pencetak uang yang sesungguhnya. Kesalahan fatal mayoritas investor pemula adalah mereka hanya terpaku pada laba bersih atau net profit. Mengapa ini berbahaya? Karena dalam dunia akuntansi, laba bisa dimanipulasi melalui berbagai kebijakan. Laba seringkali hanyalah angka di atas kertas, tapi kas adalah kenyataan. Saya ingin Anda mulai melihat lebih dalam ke laporan arus kas, khususnya pada bagian arus kas dari aktivitas operasi atau cash flow from operations. Nah, aturan mainnya tegas dan tidak bisa ditawar. Arus kas operasional harus positif. Namun, jika Anda ingin mencari perusahaan emas, arus kas operasional ini idealnya harus lebih besar daripada laba bersihnya. Mari kita gunakan logika sederhana. Jika sebuah perusahaan melaporkan laba sebesar 100 miliar rupiah, namun arus kas operasionalnya ternyata minus 20 miliar rupiah, itu adalah laba semu. Artinya, perusahaan mungkin sudah mencatat penjualan, tapi uang tunainya belum benar-benar masuk ke kantong. Mereka memiliki piutang yang menumpuk atau stok yang tidak laku. Perusahaan seperti ini terlihat kaya di atas kertas, tapi sebenarnya sedang kesulitan membayar listrik dan gaji karyawan. Jangan sampai Anda tertipu oleh angka-angka cantik yang tidak didukung oleh uang tunai nyata. Selanjutnya, untuk memvalidasi apakah manajemen perusahaan tersebut kompeten, Anda wajib memeriksa Return on Equity atau ROE. Saya pribadi hanya akan melirik perusahaan dengan ROE minimal 15% secara konsisten. ROE adalah indikator efisiensi. Ini adalah bukti mutlak seberapa efektif manajemen mengolah modal yang Anda setorkan sebagai pemegang saham menjadi keuntungan nyata. Jadi begini, jika perusahaan hanya menghasilkan ROE 5% atau 7%, itu artinya mereka tidak lebih baik dari sekedar menaruh uang di deposito. Untuk apa Anda mengambil risiko tinggi di pasar saham jika hasilnya tidak jauh beda dengan instrumen yang jauh lebih aman? Excited. Perusahaan dengan ROE di atas 15% menunjukkan bahwa mereka memiliki competitive advantage yang kuat dan manajemen yang sangat disiplin dalam alokasi modal. Serius. Memahami kualitas arus kas dan efisiensi modal adalah kunci untuk memastikan Anda tidak terjebak pada perusahaan zombie yang hanya hidup dari hutang ke hutang. Anda tentu ingin menjadi pemilik dari bisnis yang benar-benar mencetak uang secara efisien. Motivator, high energy. Jika Anda merasa edukasi teknis seperti ini membantu Anda menjadi investor yang lebih cerdas dan berdaulat secara finansial, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Ini adalah bentuk komitmen Anda untuk mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur. Sekarang, mari kita masuk ke bagian terakhir. Bagaimana cara mengetahui apakah harga perusahaan emas ini sudah terlalu mahal atau justru sedang diskon besar-besaran? Sekarang, mari kita simulasikan cara melakukan audit ini dalam 10 menit. Saya akan menunjukkan cara membaca laporan keuangan ringkas yang biasanya tersedia di aplikasi sekuritas Anda. Kita akan membedah satu contoh emiten, dan perlu saya tekankan, ini bukan rekomendasi saham, melainkan studi kasus agar Anda bisa mandiri dalam mengambil keputusan finansial. Excited. Pertama, buka bagian Key Stats atau Financials di aplikasi Anda. Perhatikan angka DER, Debt to Equity Ratio. Ini adalah indikator kesehatan beban utang. Jika angka DER di atas 1 atau 100%, itu adalah sinyal peringatan. Warning. Perusahaan emas yang sehat secara fundamental idealnya memiliki DER di bawah 0,5 atau maksimal 1. Jika angka ini terus membengkak setiap tahun, Anda sedang melihat potensi perusahaan zombie yang hidupnya hanya untuk membayar bunga bank. Kedua, cek current ratio. Apakah mereka punya cukup aset lancar untuk membayar tagihan jangka pendek dalam 1 tahun ke depan? Perusahaan yang kuat harus memiliki current ratio di atas 1, bahkan lebih baik jika di atas 1,5. Jika angkanya di bawah 1, perusahaan ini sedang napas pendek. Resiko gagal bayar sangat tinggi. Ketiga, lihat ROE, Return on Equity. Ini adalah ukuran efisiensi perusahaan dalam mengelola modal Anda sebagai pemegang saham. Saya pribadi mencari perusahaan dengan ROE konsisten di atas 15%. Warning. Jika sebuah perusahaan hanya mencetak ROE 5%, Anda harus bertanya, untuk apa Anda mengambil resiko di pasar saham jika hasilnya sama dengan menaruh uang di deposito bank yang jauh lebih aman? Terakhir,
Perhatikan operating cash flow. Ini adalah detak jantung sebuah bisnis. Pastikan angka arus kas operasionalnya positif dan idealnya searah dengan laba bersih. Laba di atas kertas bisa dimanipulasi dengan akuntansi kreatif, tetapi uang tunai yang masuk ke rekening perusahaan tidak bisa berbohong. Warning, jika salah satu dari 4 kriteria ini gagal dipenuhi, Anda harus bertanya pada diri sendiri dengan sangat jujur. Apakah saya benar-benar seorang investor yang sedang membangun kekayaan? Atau saya hanya sedang berjudi dengan uang hasil kerja keras saya? Ingat, uang yang Anda investasikan adalah waktu dan tenaga yang telah Anda korbankan saat bekerja. Jangan sia-siakan itu pada perusahaan yang bahkan tidak bisa mengelola diri mereka sendiri. Excited? Jika Anda merasa edukasi teknis seperti ini membantu Anda menjadi investor yang lebih cerdas dan berdaulat secara finansial, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Ini adalah bentuk komitmen Anda untuk mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur. Sekarang, mari kita masuk ke bagian terakhir. Bagaimana cara mengetahui apakah harga perusahaan emas ini sudah terlalu mahal atau justru sedang diskon besar-besaran? Kesimpulannya sederhana. Berhentilah menjadi penyumbang dana cuma-cuma bagi korporasi yang gagal. Anda bekerja keras setiap hari untuk mengumpulkan modal. Jadi jangan biarkan uang hasil keringat Anda hangus di perusahaan yang secara fundamental sudah mati. Gunakan data, gunakan logika, dan yang paling penting, jangan biarkan emosi atau hype media sosial menguras tabungan Anda. Di dunia investasi, laporan keuangan adalah satu-satunya kompas yang jujur. Media sosial bisa berbohong, manajemen perusahaan bisa melakukan window dressing, tetapi angka arus kas dan rasio utang akan selalu menunjukkan realitas yang sebenarnya. Investasi di perusahaan emas mungkin terlihat membosankan. Anda mungkin tidak akan melihat harga sahamnya melonjak 50% dalam satu malam karena rumor. Namun, bagi Anda kaum profesional yang sibuk dan memiliki mobilitas tinggi, perusahaan yang stabil, memiliki laba bersih yang konsisten, dan manajemen yang efisien adalah kendaraan paling realistis untuk membangun kekayaan jangka panjang. Ingat, target kita bukan sekedar untung cepat, tapi pertumbuhan nilai aset yang berkelanjutan. Saya tantang Anda untuk mengecek portofolio Anda malam ini juga. Buka aplikasi sekuritas Anda. Ambil laporan keuangan terbaru dari emiten yang Anda miliki, dan lakukan verifikasi 10 menit seperti yang telah kita pelajari. Apakah Anda sedang memegang emas yang akan menjaga masa depan finansial Anda? Atau tanpa sadar Anda sedang mengoleksi zombie yang hanya menunggu waktu untuk menggerus sisa modal Anda? Jangan menjadi investor yang pasif dan hanya mengikuti arus. Jika Anda berkomitmen untuk mencapai financial freedom dengan strategi yang terukur dan logis, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Mari kita terus belajar membedakan mana peluang nyata dan mana sekedar jebakan angka. Gunakan akal sehat, perkuat literasi, dan jadilah pemilik bisnis yang cerdas. Saya tunggu hasil evaluasi portofolio Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya.